Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Good afternoon everyone. Good afternoon. How are you today? I'm fine, and you? I'm great, thank you. Yeah. Before we start our lesson today, let's begin with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And then on the last meeting we've already discussed about, ya, minggu kemarin kita bahas apa aja? Pertemuan kemarin ini ya, tenses ya, sudah membahas 6, yaitu simple present, simple past, simple future, dan present continuous, past continuous, dan future continuous. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita tentang tenses ya, yaitu 3 selanjutnya apa aja? Present perfect, past perfect, dan future perfect. Oke, langsung kita mulai aja ya dari yang pertama, yaitu present perfect. Present perfect kalau dilihat dari artinya, dari masing-masing kata present dan perfect, berarti artinya apa ini? Present kan sekarang ya, perfect apa? Sudah ya, sudah pernah terjadi atau sudah selesai. Berarti kalau present perfect artinya sudah terjadi sekarang gitu ya, sudah pernah terjadi atau sudah terjadi dulu, sekarang itu sudah terjadi, artinya dulu terjadi dan ada efeknya sampai sekarang gitu ya. Nah, untuk penggunaannya dulu. Jadi present perfect ini digunakan yang pertama adalah untuk menceritakan pengalaman. Pengalaman itu apa bahasa Inggrisnya? Pengalaman. Experience ya. Experience. Contoh pengalaman itu gimana sih kalau dalam bahasa Indonesia? Misal. Saya pernah tinggal di Ya. Wonosobo selama 4 tahun. Ya, saya pernah tinggal di Wonosobo gitu ya, selama 4 tahun boleh. Intinya saya pernah tinggal di Wonosobo, saya pernah pergi ke Bali, saya pernah makan apa? Makan bakso dan seterusnya ya. Gitu. Itu termasuk experience. Berarti seperti misal saya pernah apa gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu actions completed in the past with present result. Ini artinya apa? Actions, kegiatan ya, completed, sudah selesai atau sudah lengkap, in the past, di masa lalu, with present result, dengan result apa result? Result itu apa? Hasil. Hasil present hasil di masa sekarang gitu ya. Jadi hal yang sudah dilakukan di masa lalu dan hasilnya masih ada sampai sekarang. Mudeng nggak itu? Gimana misal? Misal saya sudah sarapan tadi pagi, gitu kan? Sarapannya kan sudah selesai tadi, tapi efeknya sampai sekarang gitu maksudnya. Berarti sampai sekarang kan saya sudah sarapan gitu kan? Gitu. Atau saya sudah mengerjakan PR. Saya sudah apa-apa, berarti sudah ini. Kata kuncinya berarti sudah. Saya sudah mengerjakan PR, saya sudah selesai belajar dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini, ke rumusnya. Rumusnya untuk present perfect adalah ya, have ya. Have atau has. Plus ya, verb 3 atau verb 3 ya. Ini have atau has maksudnya gimana? Yang pakai have apa aja? I, we, they, you ya. I, you, they, we sama aja. Terus yang pakai has? Ya, he, she, it gitu ya. Jadi kalau he, she, it pasti pakai has, kalau I, we, they, you pasti pakai have. Kemudian semuanya pakai verb 3 gitu. Contoh yuk sekarang. Contohnya yang tadi ya, misal saya pernah pergi ke Bali gitu ya. Berarti saya apa? I. Terus have ya, karena I pakainya have. Kalau pergi apa bahasa Inggrisnya? Go kan, kalau verb 3-nya go, ada yang tahu?
Gone ya, gone. Verb 3-nya itu gone. I have gone ke Bali. To Bali gitu ya. I have gone to Bali. Saya sudah pernah pergi ke Bali gitu. Saya sudah pernah pergi ke Bali. Kemudian yang kedua contoh misal yang tadi ya, saya sudah sarapan tadi pagi gitu misal. Jangan saya, dia perempuan. She ya. Terus si pakainya apa? Has ya, karena he it pakainya has. She has. Sarapan apa sarapan? Breakfast ya. Breakfast kata kerjanya apa? Have ya. Nah, berarti kan have breakfast tapi have-nya diganti verb 3. Berarti apa? Tahu? Verb 3-nya have? Ya, had ya. Kan have breakfast. Verb 3-nya itu had. HAD. Nah, berarti she has had breakfast. Ini contohnya agak sulit ya tapi bagus. She has had breakfast tadi pagi. Pagi ini this morning. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan? Belum ayah? Berarti intinya ini adalah tentang pengalaman. Biasanya kata kuncinya adalah pernah, kemudian sama kegiatan yang terjadi di masa lalu dan masih ada efeknya sampai sekarang, atau kata kuncinya sudah gitu ya. Kayak ini saya sudah pernah pergi ke Bali, dia sudah sarapan tadi pagi gitu. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya ke yang kedua. Yang kedua yaitu apa? Past perfect ya. Past perfect. Past perfect. Kalau dilihat dari artinya, kira-kira gimana ini? Sudah di masa lalu gitu ya. Sudah selesai di masa lalu. Sudah selesai di masa lalu. Berarti penggunaannya actions completed in the past. Jadi kegiatan yang selesai di masa lalu gitu ya. Nah, tapi selesainya di masa lalu itu biasanya diikuti dengan kegiatan lain yang di masa lalu juga gitu. Nanti tak jelasin, agak rumit. Jadi kegiatan yang selesai di masa lalu sebelum kegiatan lain di masa lalu juga gitu. Jadi misal kayak kita sekarang ya, berarti kita tadi kan sebelum kita belajar bahasa Inggris sudah ngapain? Tadarus ya. Nah, tadarus, berarti kan tadarus kan ini ya, kegiatan yang terjadi di masa lalu gitu ya. Nah, sebelumnya lagi ada ini yang pakai past perfect. Berarti yang sebelum tadarus kita apa tadi? Salat asar gitu ya. Nah, dan contohnya tadi ya, kita sudah selesai salat asar sebelum tadi tadarus gitu. Jadi dulunya lagi gitu. Past perfectnya itu yang sebelumnya gitu. Sedangkan yang ini adalah yang pakai simple past ya. Jadi past perfect sering dikombinasikan dengan simple past gitu. Contoh sekarang ya, misal yang ini aja, dia sudah sarapan sebelum berangkat sekolah tadi pagi gitu ya. Berarti berangkat sekolahnya udah terjadi tadi pagi ya. Dan sebelum berangkat sekolah itu udah sarapan gitu. Berarti gimana? Dia aja dulu. Belum rumus ya? Bentar. Rumusnya menggunakan apa? Ada yang udah tahu? Had ya. Karena ini kan verb 2-nya kan had. Had plus verb 3 ya. Berarti tinggal ganti ininya doang ya. Yang tadinya have sama has jadi had. Ya. Ini mau yang pakai I, we, they, you, he, she, it sama. Pakainya had semua, nggak ada perubahan gitu ya. Yang ada perubahan cuma yang ini. Berarti she had tadi terus sarapan. Pakai verb 3 berarti had lagi ya. She had breakfast. Berarti had-nya double. Breakfast. Ini bukan breakfast ya, breakfast.
Ini emang double ya, berarti yang pertama ini kan menunjukkan sudah, yang ini menunjukkan sarapan ya, mengalami sarapan, melakukan sarapan gitu, memiliki sarapan. Dia sudah memiliki sarapan tadi pagi gitu. Misal sebelum berangkat sekolah ya tadi ya, sebelum apa? Before ya. Berangkat sama kayak pergi ya, pergi ke sekolah, tapi menggunakannya simple past, menggunakan verb 2 berarti. Ya, when ya, kan pergi kan go, verb 2-nya when. Before, when, ke sekolah? To school. Gitu ya. Berarti dia sudah sarapan sebelum tadi pergi ke sekolah, gitu ya. Buat satu lagi yo, contoh. Apa misal? Tadi ya yang apa? Kita sudah sholat asar sebelum tadarus ya. Berarti apa? Kita, we, terus had sholat asar. Ya, sholat itu pray ya. Berarti verb 3-nya pray. Ya, prayed ya. Prayed. Bacanya prayed, bukan prayed. Ya. We had prayed asar tetap ya, kalau masih tulis asar. We had prayed asar sebelum tadarus. Tadarus apa? Recite ya, recite Quran. Kalau recite kan verb 1, berarti verb 3-nya, verb 2-nya apa kira-kira? Recited ya, pakai D. Quran gitu ya. Ya. We had prayed asar before recited Quran. Kita sudah sholat asar sebelum tadarus Al-Quran tadi gitu ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Enggak ada. Lanjut ya. Sekarang ke yang ketiga, yang terakhir untuk hari ini, yaitu future perfect ya. Future perfect. Future perfect berarti sudah selesai ya, sudah selesai atau sudah terjadi di masa depan gitu ya. Berarti akan sudah gitu kalau di sesuatu yang akan sudah terjadi di masa depan gitu ya. Berarti actions that will be completed in the future. Actionnya kegiatan yang akan sudah selesai di masa depan gitu. Berarti di masa depan nanti diperkirakan atau hampir dipastikan akan selesai. Misal apa berarti? Saya akan sudah mandi nanti malam gitu ya berarti ya. Saya akan sudah mandi nanti malam itu bisa. Terus misal apa lagi? Saya akan sudah makan nanti jam 8 gitu ya. Kan nanti kan kita sebelum jam 8 kan kira-kira udah makan gitu ya. Berarti misal seperti itu. Saya akan sudah makan jam 8. Sekarang ke rumus ya. Rumusnya ada yang udah tahu? Will. Kalau akan kan pakai will ya, future. Will have plus verb 3 ya, atau verb 3. Will have plus verb 3. Nah, will have ini juga nggak bisa berubah ya. Jadi sama kayak ini nggak akan berubah. Entah yang pakai I, we, they, you, his, it nggak akan berubah. Pasti ini terus gitu ya. Jadi yang di sini yang berubah cuma ini, have sama has. Sekarang kita ke contohnya. Contohnya tadi ya, berarti misal kita akan sudah makan nanti jam 8 gitu. Berarti gimana? We ya, will have. Ya, eaten bisa ya. Akan sudah makan. Kan verb satunya eat, verb 3-nya eaten ya, bener. We will have eaten jam 8 gimana? At 8 gitu ya. At 8 PM atau AM? PM ya, karena malam. PM malam ini? Tonight ya. We will have eaten at 8 PM tonight. Kita akan sudah makan nanti jam 8 malam ini gitu ya.
Berarti nanti kita sebelum jam 8 akan makan sehingga jam 8 udah selesai makan gitu. Satu lagi. Apa tadi misal? Mandi ya. Dia akan sudah mandi sebelum maghrib nanti gitu gimana? Dia misal ya. Terus will have, ini sama terus ya, will have. Mandi apa? Mandi? Take a bath kan ya? Take a bath. Sini. Take a bath. Nah, ini kan masih verb 1 ya. Take-nya masih verb 1. Berarti verb 3-nya take apa? Bukan, ini tidak beraturan. Took verb 2, verb 3-nya taken. Taken ya, taken tulisannya. He will have taken a bath. Mengambil mandi gitu ya, berarti taken mengambil. Dia akan sudah mandi sebelum maghrib nanti gitu ya. Before maghrib nanti apa? Later ya, nanti itu later. Later. Nah, dia akan sudah mandi sebelum maghrib nanti gitu. Ada pertanyaan? Belum? Ya silakan kalau mau tanya. Bedanya present perfect sama itu Mas, mirip-mirip. Sama Past perfect. present perfect sama past perfect. Oh ini ya berarti ya. Bedanya pas nganggo present perfect atau pas make past perfect. Ya, perbedaan antara present perfect dan past perfect. Ya, kalau present perfect ini intinya sudah pernah atau sudah terjadi, tapi tidak diikuti keterangan di masa lalu lagi. Ini misal, jadi kuncinya di sini biasanya. Nah, kalau yang ini kan dia sudah sarapan sebelum sesuatu lagi di masa lalu gitu. Berarti ini past perfect-nya kan di sini. Past perfect-nya itu terjadi sebelum kegiatan lain yang pakai simple past gitu. Sedangkan ini cuma satu doang, jadi nggak ada simple past-nya, nggak ada keterangannya. Itu intinya ini sudah pernah terjadi, udah gitu doang. Kalau ini terjadinya sebelum yang lain gitu biasanya. Atau menggunakan keterangan di masa lalu, misal she had breakfast yesterday gitu, misalnya kalau masuk akal gitu ya, yesterday, kemarin gitu. Jadi kalau di sini ada keterangan masa lalu atau kegiatan lain di masa lalu. Kalau ini intinya sudah pernah, nggak pengaruhnya ke sekarang, bukan pengaruh ke masa lalu. Kalau ini kan pengaruhnya kan ke masa lalu sebenarnya. Ini kan pengaruhnya kan ke sini, gitu hubungannya. Mudeng? Mudeng ya? Ya. Ya nanti lain kali kita bahas lebih lanjut. Nanti kalau udah buat contoh sendiri mungkin lebih gampang gitu. Oke. Pertanyaan lain? Kalau nggak ada pertanyaan, coba buat contoh ya. Ada yang berani ngasih contoh nggak? Misal dari 3 itu masing-masing 1. Novel coba ya. Ya. Yang present perfect coba ditulis. Silakan maju. Sini aja Pak. Nomor 1. Ya. Ya. Terima kasih Novel. Ini kita bahas dulu ya contoh yang pertama, contoh yang present perfect. Berarti rumusnya have atau has dan verb 3 gitu ya. Ini ditulis I have visited Jakarta. Berarti have, bener ya? Sudah memenuhi rumus dan karena I pakainya have, terus visited verb 3 juga ya termasuk ya. Artinya apa ini? Mengunjungi ya. Berarti artinya apa? Saya sudah pernah mengunjungi Jakarta ya, atau saya sudah mengunjungi Jakarta. Berarti benar ya. Nah, seperti tadi ya, ini kan kalau present perfect berarti nggak ada keterangan waktunya ya, nggak diikuti keterangan di masa lalu. Intinya sudah pernah gitu doang, nggak ada diikuti dengan simple past gitu. Berarti nggak ada jam, nggak ada tahun itu Mas biasanya? Biasanya nggak ada, intinya udah pernah gitu doang. Yesterday boleh. Kalau yesterday masuknya past perfect, karena yesterday kan termasuk keterangan di masa lalu, maka jadinya ini. Jadi di sini posisinya. Kalau ini kan memang kosongan.
This morning. This morning ini kan pagi ini ya. Bisa sih. Kalau ini sebenarnya gimana ya? Kayak yang past perfect ini emang harus diikuti simple past biasanya. Jadi emang pengaruhnya itu ke masa lalu. Kalau ini pengaruhnya ke sekarang. Gitu. Emang agak rumit ya. Mirip-mirip emang, tapi tergantung kalian mau apa ya? Difokuskan kemana? Kalian pun yang ingin diomongkan itu pengaruhnya ke sekarang atau pengaruhnya ke masa lalu gitu. Gitu ya. Nanti kalau udah lebih banyak buat contoh insya Allah paham gitu. Sekarang coba contoh yang kedua yang past perfect. Siapa? Coba. Rifa nyoba ya. Ya, silakan Rifa. Ya, di bawahnya ini. Muat kan? Ya. Yuk, kita bahas bareng ya. Terima kasih, Rifa. Kita bahas bareng ya. I had learned present continuous before I learned present perfect. Gitu ya. Contohnya kan berarti rumusnya kan ini ya. Had plus verb 3. Ini kan berarti dua kegiatan ya. Kegiatan yang duluan yang mana kira-kira? Yang ini atau yang ini? Yang kiri atau yang kanan? Yang ini ya. Ini yang terjadi sebelumnya kayak karena ini before ini. Berarti ini yang setelahnya. Nah, berarti yang pakainya past perfect yang ini. Yang ini dipakai simple past. Gitu ya. Simple past. Nah, berarti ini gimana? I had learned. Had bener ya, sesuai ini ya, had. Terus learn termasuk verb 3 bener? Bener ya. Jadi kalau learn kan artinya belajar ya. Learn, tak tulis ini ya buat tambahan. Learn itu belajar. Nah, verb 2 dan verb 3-nya itu ada dua. Jadi ada dua pilihan. Bisa pakai ed, bisa pakai t, seperti itu. Jadi ini bisa verb 2, verb 3. Jadi yang pertama itu sinilah ya, biar jelas ya. Yang penting kalian konsisten. Kalau pakai ed terus, kalau t terus. Ini verb 1, verb 2, verb 3. Jadi ini benar semua. Pakai ed benar, pakai t juga benar. Tapi harusnya konsisten ya. Ini kalau pakai ed, pakai ed aja. Karena ini itu yang salah satu itu British, salah satunya Amerika. Saya lupa yang mana gitu. Tapi yang penting konsisten. Kalau ed, kalau t, gitu ya. Nah, berarti ini benar. Tapi kalau lebih baik ini disamakan ya. Ini pakainya t juga berarti. Gitu. Kalau mau ed semua. Biar sama pakai yang British atau yang Amerika gitu. Ini saya lupa entah mana yang British, mana yang Amerika. Tapi ini dua-duanya diterima, gitu ya. Berarti ini benar ya. I had learned present continuous. Saya sudah selesai belajar present continuous sebelum saya belajar present perfect tadi gitu ya berarti ya. Berarti ini sama-sama terjadi di masa lalu, tapi ini dulu sebelum yang ini. Gitu ya. Sekarang contoh yang terakhir yang future perfect. Ada yang membuat contoh? Irul ya? Ya Irul, coba Irul. Di sini.
Kita bahas bareng ya. Terima kasih Irul. We will have graduated ya ini ya, from SHS in 2022. Ini salah tulis ya. Typo ini. Graduated. Lulus kan maksudnya ya, lulus ya. Ya. Berarti we will have graduated from senior high school in 2022. Berarti pakainya ini ya rumusnya ya. Will have plus verb 3. Ini berarti benar enggak? Will have graduate kan kata verb satunya graduate ya. Graduate enggak pakai D. Verb 2 dan verb 3-nya pakai D gitu ya. Artinya apa? Lulus ya. Berarti kami atau kita akan sudah lulus dari SMA pada 2022. Berarti ini akan lulusnya di masa depan itu kan, karena 2022 kan di masa depan gitu ya. Makanya pakainya future perfect. Pakainya will have gitu ya. Mudeng? Ya, emang agak rumit ya yang ini terutama dua ini. Ini emang lebih baiknya nggak usah pakai ini sih, nggak usah pakai keterangan waktu. Walaupun sebenarnya kan terjadinya di masa lalu ya, tapi kalau dikasih keterangan bisa jadi membingungkan ya, jadi mirip ini. Ini kan sebenarnya kan sama-sama terjadi di masa lalu, tapi yang ini nggak usah disebutkan keterangan masa lalunya atau kegiatan lain di masa lalu gitu ya, biar fokusnya itu ke sekarang. Kalau ini lebih baik atau emang harusnya ada simple past-nya atau keterangan di masa lalu gitu ya. Kalau udah ada pertanyaan, mungkin cukup sekian ya. Silakan nanti kita buat contoh lagi masing-masing gitu ya.